dan mudah. Dunia semakin transparan. Tidak ada yang tersembunyi. Apa yang dulunya dianggap tabu, hari ini dapat dilihat semua orang. Mobilisasi penduduk dunia begitu cepat. Perkembangan teologi, ada berbagai angin pengajaran. Tidak ada kebenaran mutlak. Artinya masing-masing orang memiliki kebenarannya sendiri dan selalu bergantung kepada keadaan. Ada yang menerima LGBT sebagai hak asasi yang tidak boleh dilarang. Sekali selamat tetap selamat, walau hidup dalam dosa. Hidup dalam rupa-rupa keinginan, hawa nafsu, dan kesenangan dunia. Oleh karena itu, tema dari Tuhan yang diberikan melalui saya sebagai Majelis Penatua Gereja Ebenezer Fakfak tahun ini adalah supaya kita melihat dan menyadari bahwa kondisi dunia saat ini sebagai tantangan yang besar yang harus kita hadapi bersama-sama. Dalam keadaan dunia seperti ini, maka sikap kita sebagai gereja jemaat Ebenezer yang berakar semakin kuat dan berbuah semakin lebat adalah kita harus menjadi terang. Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 dikatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Artinya, sekalipun keadaan dunia semakin gelap, namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjalan dalam terang Kristus. Kita adalah cahaya kemuliaan Kristus. Itu sebabnya kita harus berjalan di dalam terang firman Tuhan. Artinya, kita harus tunduk dan taat kepada setiap kebenaran, karena kebenaran yang kita terima datangnya dari Bapa. Kita harus percaya dan pegang Alkitab sebagai firman Allah dan kebenaran yang mutlak, serta mengalami kuasa firman itu di dalam hidup kita. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena tidak mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidupnya. Kita harus mengalami kuasa Tuhan, mengalami kuasa firman-Nya, supaya kita bertumbuh dan berbuah. Sebagai jemaat gereja Ebenezer, kondisi dunia menuntut kita agar sebagai jemaat kita harus dimuridkan menjadi orang percaya yang dewasa. Karena kita dipanggil sebagai murid Tuhan, dan untuk menjadi seorang murid Tuhan, kita harus penuh dengan pengabdian, taat, dan setia. Untuk tertanam dan terlibat melayani
dan aktif beribadah di gereja Ebenezer. Efesius 4 ayat 11 sampai 13 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pentingnya berakar dan berbuah, bahwa benih harus ditanam atau ditaburkan. Mazmur 126 ayat 5-6 mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ketika kita menabur, mungkin kita akan menghadapi tantangan dan kesukaran. Tetapi apapun situasi dan kondisinya, Tuhan menghendaki agar kita tetap menabur. Karena itulah bagian yang Tuhan tentukan bagi kita. Ingatlah bahwa apa yang akan kita tabur, itulah yang akan kita tuai nantinya. Saudaraku, tempat terbaik untuk kita menabur benih adalah di bait Tuhan atau di gereja Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tempat yang terbaik bagi kita untuk menabur adalah di gereja Ebenezer. Karena Tuhan yang memanggil kita untuk tertanam di gereja Ebenezer adalah orang-orang yang tertanam dan setia di gereja Ebenezer pasti akan bertumbuh dan berbuah lebat. Bahkan pada masa tua pun kita akan mengalami kelimpahan. Kita harus bersyukur dan bangga jika Tuhan sudah menanam kita di gereja yang luar biasa ini. Karena adalah tempat yang terbaik untuk bertumbuh dan berbuah. Jika saat ini saudara dan saya setia di gereja Ebenezer, maka hal itu berarti Tuhan ingin memakai hidup kita secara luar biasa sebagai mitranya di dalam dan melalui gereja Ebenezer itu. Sebabnya tahun ini kita harus bangkit, semakin bergairah dan memiliki kerinduan yang besar untuk melayani dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita harus berbuah 100 kali lipat apabila kita taat dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kolose 2:6 ayat 7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita.
Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hasil yang diharapkan adalah bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan menghendaki agar setiap kita, anak-anaknya, bertumbuh semakin dewasa dan berbuah banyak bagi kerajaan sorga. Supaya melalui hidup kita, banyak orang melihat Tuhan Yesus di dalam kita dan menjadi percaya akan kebenaran itu. Matius 13 ayat 8. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Di dalam Mazmur 92 ayat 14-15 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudaraku, berbuah lebat adalah buah pertobatan. Jadi hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Buah roh merupakan karakter Kristus. Buah keselamatan adalah semua orang berbalik dan bertobat. Kita berbuah bukan untuk mencari keuntungan, tetapi kita berbuah supaya Bapa di sorga dipermuliakan melalui hidup kita. Dalam hal ini, inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku, respon kita adalah memberi diri loyal dan tertanam respon kita adalah memberi diri loyal dan tertanam serta dimuridkan di dalam gereja Ebenezer. Berdoa lebih sungguh dan siap menjadi saksi-saksi Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat bagi Tuhan Yesus Kristus. Berlomba-lomba memuliakan Bapa, yaitu miliki hati kasih untuk mereka yang terhilang. Berdoa sungguh-sungguh, buatlah daftar nama mereka yang saudara kenal. Buatlah janji pertemuan. Ceritakanlah kasih Tuhan dalam kuasa Roh Kudus yang saudara alami. Serahkan hasilnya kepada Tuhan. Demikian renungan kita hari ini. Amin.